Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai trafo kotak yang CT ya. Nah, jadi ini dia bagian CT-nya ini ya. Ini sama-sama 5 ampere, yang satunya 5 ampere berukuran kecil, yang satunya yang besar. Jadi sama seperti trafo-trafo pada umumnya. Trafo kotak ini pakai inti besi, terus ada bagian primer dan bagian sekunder. Bagian primer itu adalah bagian yang kita hubungkan ke jala-jala listrik 220 volt. Nah, yang ini ya. Ini ada nolnya di sini, ini sudah robek ya. Tapi aslinya nolnya di sini, terus ini 220 voltnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri memang menggunakan tegangan listrik 220 volt ya. Kalau di luar negeri dia pakai 110 volt. Dengan perbedaan seperti itu, kalau yang memakai tegangan listrik rumahnya 110 volt, misalnya di luar negeri itu, nanti arusnya menjadi besar. Kalau 220 volt seperti yang di negara kita itu arusnya lebih kecil ya, jadi tegangannya yang ditinggikan. Nah, lain kali kita bahas mengenai itu ya. Sekarang kita fokus ke pembahasan trafo CT dulu. Jadi di sini saya mau bahas bagaimana trafo yang sehat dan bagaimana trafo yang sudah rusak. Nah, tadi ini yang ke jala-jala listrik adalah bagian primer trafo. Setelah primer ada bagian sekundernya. Nah, ini bagian sekunder trafo adalah bagian yang kita hubungkan ke perangkat atau catu daya. Nah, ini adalah trafo step down ya, karena dari 220 volt AC ini bisa kita turunkan menjadi beberapa tegangan yang lebih kecil ya. Ini ada 20 volt, 25 volt, 35 volt, terus 42 volt. Di sini juga tertulis 5 ampere. 5 ampere ini artinya arus maksimal yang bisa dikeluarkan dari trafo ini sebesar 5 ampere. Untuk trafo yang masih sehat, jadi itu dia antara lilitan primer dan sekundernya. Yang pertama lilitan primer dan sekundernya tidak nyambung. Kemudian baik itu lilitan primer atau lilitan sekundernya juga tidak nyambung dengan inti besinya ini. Nah, selanjutnya juga antara kaki-kaki bagian primer ini kalau diukur dengan tester atau multimeter, dia akan saling menyambung. Begitupun pada bagian sekundernya, dia akan saling menyambung. Nah, yuk kita buktikan ya. Kita buktikan dengan avometer seperti ini. Ini saya letakkan di kali 1 ohm. Nanti kita lihat bagian indikator LED-nya ini ya. Kalau dia nyambung, dia akan menyala. Pertama kita cek dulu bagian primer trafo. Nah, jadi ini trafo yang masih sehat ya. Jadi dia seperti ini teman-teman. Nah, ini bagian inti besinya. Nah, nyambung ya. Nyambung. Nah, ini karena sudah berkarat jadi agak susah. Nah, ini kita tes. Nah, nyambung. 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 Nah, ini juga harus nyambung. Nah, seperti ini ya. Dicek satu persatu ya. Harus nyambung ya. Nah, ini nyambung juga, jarumnya bergerak ya. Nyambung.
Kemudian antara kaki-kaki bagian primer ini tidak boleh nyambung dengan inti besinya ini. Jadi harusnya nggak bergerak sama sekali jarum atau lampunya juga nggak nyala. Nah, ini bagus ini teman-teman. Nah, bagus ya. Kemudian kita ukur dengan bagian sekundernya. Ini kita letakkan di nolnya dulu, baru kita ukur di kaki sekunder. Harusnya dia nggak boleh nyambung ya. Nah ini nggak nyambung ya, bagian jarum ataupun indikator LED-nya nggak nyala sama sekali. Ini juga diukur bagian ini. Nah jadi seperti itu cara pengecekan trafo seperti ini ya, trafo CT. Kita pindah lagi ke kaki satunya. Nggak nyambung ya. Langkah seperti ini perlu teman-teman kita lakukan walaupun kita baru membelinya dari toko ya, karena kita nggak tahu. Walaupun baru, kemungkinan kerusakan itu tetap aja ada ya teman-teman, karena diproduksi secara massal ya. Nah ini perlu banget dilakukan supaya tidak merusak rangkaian catu daya atau rangkaian elektronik lainnya yang kita buat. Aman ini ya. Terus sekarang kita ukur bagian sekundernya. Ini bagian sekunder ini harus kita letakkan di CT-nya ya. Ini harus antara CT dan semua tegangan ini harus nyambung teman-teman. Begitupun sebaliknya. Nah ini nyambung. Nah nyambung semua ya, itu tandanya masih bagus. Kemudian kita cek lagi satu persatu, ini harus nyambung ya. Ini dengan ini juga harus nyambung. Nah seperti di bagian primer tadi ya, pokoknya ya, antara kaki-kakinya ini semuanya harus nyambung. Ini avometer saya jarumnya agak gini, agak rusak ya, maaf ya. Jadi tadi udah nyambung ke semuanya, sekarang ini nah sekali lagi pengukuran seperti ini sangat penting teman-teman lakukan walaupun trafo baru beli dari toko ya. Bila perlu pada saat membelinya pun di toko tersebut kita pinjam avometer penjualnya, terus kita ukur di tempat. Jadi benar-benar kita tahu kalau trafonya masih bagus ya.
Kalau bisa juga di penjualnya itu kita hubungkan dengan tegangan listrik supaya kita tahu juga keluarannya berapa tegangannya, karena ada beberapa kasus ya, misalnya trafo CT seperti ini, pada kertasnya ini tertulis 20 volt, tapi setelah diukur yang keluar cuma 10 volt. Nah, banyak juga yang seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ukur dengan bodinya, ini harusnya nggak nyambung. Nah, ini kan nyambung ya, antara body dan body nyambung. Kalau ini dengan body nggak boleh nyambung, sama seperti tadi ya. Ini nggak ada nyambung sama sekali. Oke deh, ini menandakan trafo 5 ampere CT ini sehat. Nah, selain trafo CT, trafo kotak seperti ini juga ada yang trafo 0 ya. Jadi tegangan sekundernya itu dia nggak pakai CT. Ya biasanya di sininya 0, terus ada tegangannya 20, 25. Trafo CT ini sendiri pada umumnya digunakan untuk mensuplai perangkat elektronik yang menggunakan tegangan simetris. Tegangan simetris itu adalah tegangan yang memiliki output tegangan positif, ground, dan tegangan negatif. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sehat ya. Sekarang kita cek trafo, contoh trafo CT yang sudah rusak. Nah, ini dia yang sudah rusak teman-teman. Jadi kerusakan dari trafo itu ada beberapa. Yang pertama, di antara kaki-kaki tegangannya ini tidak nyambung. Nah, itu yang pertama, atau putus. Kemudian yang kedua, antara kaki-kaki sekunder dan kaki-kaki primernya ini kalau diukur nyambung, itu rusak ya, itu short ya, dan nggak boleh dipakai ya. Terus yang ketiga, antara kaki-kakinya ini dan dengan inti besinya ini atau bodinya ini nyambung. Nah, itu tandanya juga trafo yang rusak teman-teman. Kalau kaki-kaki baik itu primer maupun sekundernya nyambung ke body ini, kita nggak berani nyentuh teman-teman. Kalau disentuh dia akan nyetrum seperti itu. Nah, ini contoh yang rusak ya. Ini kerusakannya kaki nolnya ini, nol primernya ini nggak nyambung ke bagian kaki-kaki yang lain. Kalau sekarang kita ukur, nah dia putus teman-teman, nggak nyambung ya. Ini putus dia. Nah, sedangkan yang ini nyambung. Kita bandingkan dengan yang sehat ya. Nah, ini yang sehat kan nolnya di sebelah sini sama kayak ini. Ini nolnya dia nyambung dengan kaki yang lainnya. Nah, nyambung. Sedangkan yang ini putus ya. Nah, ini yang rusak teman-teman. Sedangkan ini bagian sekundernya ini masih bagus ya. Saya udah cek tadi, CT-nya nyambung ke kaki-kaki yang lain. Oke, sekarang kita coba beri tegangan ya pada trafo CT ini. Nah, menggunakan kabel listrik seperti ini, kita bisa mengukur tegangan input di primer dan juga tegangan output di bagian sekundernya menggunakan avometer ya. Ini kita solder dulu untuk menghubungkan kabelnya.
Oke, sekarang kita ukur dengan avometer digital biar kelihatan angkanya secara langsung ya. Ini saya setel di volt AC di 200, di kan 220 volt ya tegangan listrik. Pada umumnya kita 750 volt. Kemudian ini saya colokkan ke listrik. Nah, oke, sekarang kita ukur tegangan di bagian primer trafo dulu. Nanti harusnya dia terukur 220 volt. Nah, 218 volt, 217, 218. Nah, itu dia ya. Tadi 220 volt. Nah, berarti tegangan listrik di rumah saya turun lagi 2 volt ya teman-teman. Itu normal ya, tegangan turun. Nah, kalau yang trafo yang sehat, biarpun dia teraliri listrik, kalau kita pegang dia nggak nyetrum di bagian inti besinya ini. Kalau di kaki-kakinya teman-teman pegang pasti nyetrum dia. Kalau di bagian ini, di bagian inti besinya nggak nyetrum ya, kita boleh pegang ya. Nah, sekarang kita ukur bagian CT-nya. Ini sama ya, keluarannya adalah tegangan AC ya, bukan DC ya. Kalau dia sudah melewati dioda, baru dia menjadi tegangan DC. Ini tertulis 20 volt. Kita ukur, nah, keluar 20 volt ya, itu ya. Karena CT dia kan tegangan kembar. Yang bagus itu antara yang kanan 20 volt kanan dan 20 volt kiri, dia juga harus mengeluarkan tegangan yang sama ya, 20 volt ya. Itu yang bagus ya. Nah, beda dikit enggak apa-apa sih ya, beda 1 volt atau setengah volt. Sebentar. Kalau kita mengukur tegangan AC juga bebas ya, bisa bolak-balik nggak apa-apa. Nah, ini yang kiri 19 volt, yang kanan nah sama ya, 19 volt juga ya. Padahal di sini tertera 20 volt. Nah, mungkin disebabkan karena tegangan listrik di rumah saya lagi turun ya. Begitupun dengan mengukur tegangan yang lainnya, kita harus menghubungkan CT-nya ini baru dengan tegangan yang lainnya. Yang ini 25 volt, coba kita ukur. Nah, terukur 24 volt, itu normal ya. Dan yang ini, nah 24 volt juga. Berarti trafo ini sehat ya. Ini di 35 voltnya terukur 34 volt. Kemudian di sini terukur 34 volt juga. Di bagian 42-nya terukur 42 volt. Di sini terukur 42 volt juga. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau dipegang dia nggak akan nyetrum karena masih bagus ya. Oke deh teman-teman, sekian penjelasan saya sedikit mengenai trafo, cara mengukur trafo CT yang masih bagus dan bagaimana trafo CT yang masih rusak. Semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.